Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi sudah sampai ini ya, pakai current transformator. Teman-teman bisa lihat di kiri, ini 100 ampere maksimum dia. Sedangkan arus yang keluar dari sini maksimumnya adalah 500 miliampere. Kalau isi dalamnya apa sih sebenarnya? Cuma ini aja sebetulnya. Ada dioda, sama ada apa namanya lilitan. Seperti itu aja. Ya, gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengambil untuk yang CT itu? Teman-teman bisa lihat di learn.openenergymonitor.org bagaimana caranya kita bisa mengukur arus AC-nya. Itu. Jadi kita harus menggunakan burden resistor namanya nih, burden resistor, bahwa kalau misalnya kita menggunakan 3,3 volt, kita pakai 18 ohm, kalau 5 volt pakai yang 33 ohm. Pak, apakah harus nilainya persis? Sebaiknya demikian. Tapi kalau kita tidak mendapatkan yang pas, coba kita menggunakan yang mendekati. Misalnya ini 20 ohm, ini kan 30 ohm misalnya. Tapi catatannya bahwa arus yang bisa kita pasti berubah. Yang bisa diukur pasti akan berubah perhitungannya. Ya, ini contohnya bisa teman-teman nanti baca sendiri. Nah, bagaimana arusnya nanti diukur, dicuplik seperti ini. Ya. Tak, 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 seperti itu. Oke. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita mengukur arus menggunakan Hall effect sensor. Ini sejarah-sejarahnya teman-teman bisa baca sendiri. Lalu bagaimana, apa sih intinya sebetulnya? Bahwa pada saat nanti ada arus yang melewati load itu, maka akan ada perubahan magnet, medan magnetnya. Demikian. Nah, itu yang akan diukur. Ya. Seperti itu. Sama juga dengan menggunakan rumus yang tadi kita sama-sama tahu dari tegangan AC, karena ada phase angle atau ada sudutnya antara tegangan dan current-nya. Ini ilustrasinya, contohnya kan, jadi dia melewati sini, nah habis itu akhirnya dari arus yang berubah itu, karena adanya medan magnet yang berubah, maka tegangannya pun berubah. Contoh yang menggunakan ini adalah ACS 712, bisa teman-teman pakai untuk dicoba, untuk menjadi salah satu alat kalian nanti, ya kan? Nanti bagaimana nanti kita bisa melihat hasilnya. Ya, pakai tegangan AC, AC-nya nanti bisa kita ukur berapa sih. Gitu. Ini contohnya yang dari Sparvan. Kalau ini contohnya yang biasanya ada dari Cina, ada yang 5 ampere, 15 ampere, 10 ampere. Ini yang dari Cina, ACS 712T, yang punyanya Sparvan, dengan rangkaiannya seperti ini. Nah, sekarang yang terbaru ada ACS 723. 723 itu lebih bagus pengukurannya, karena kita menggunakan ada select pin di sini yang mana bisa diukur berapa dengan mode apa, mau 80 kHz berarti 80 kHz itu terus menerus, sehingga kita bisa mengukur secara cepat dan lebih akurat. Tautan belajarnya silakan teman-teman baca nanti, tolong pelajari. Kalau bagi yang mau kedepannya skripsinya mau membuat alat pengukuran tegangan AC maupun DC seperti itu, bisa menggunakan ACS juga di sini. Nah, sekarang teman-teman sampai saatnya kita menggunakan simulasi Proteus. Oke, bisa dilihat ini. Apakah bisa dilihat untuk Proteusnya? Aman, Pak. Oke, sip. Bisa, Pak. Jadi di sini saya membuat sebuah rangkaian. Ya. Ini adalah Arduino 328, di mana di sini saya menggunakan tegangan 5 volt. Ya. Habis itu ada potensiumnya.
Kemudian ada LED-nya yang sebagai load. Lalu ini ada ammeternya, di mana ammeter ini juga nanti aku membuat ini ada ACS-nya, akan aku bandingkan dengan AD0 yang ada di sini ya. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kita membuat sebuah simulasi, ya kan, pengukuran arus menggunakan ACS 712 ini, ya kan. Yang satu pakai ammeter untuk kita lihat datanya, yang satu lagi kita menggunakan ACS. Source code-nya seperti ini, teman-teman. Tidak terlalu susah. Jadi, saya menggunakan input analognya itu A0, lalu average value-nya, bahwa saya mencuplik datanya sebanyak 600 kali, di mana nilai sensor value-nya sama dengan 0 dulu. Ada voltage sama dengan 0, kemudian nanti saya juga membuat voltase. Habis itu current-nya dan nilainya. Void setup-nya di sini hanya saya menggunakan serial begin, di mana void loop-nya adalah saya melakukan yang namanya analog read. Ya, analog read saya baca sebanyak 1000 per 600. Saya, Pak, saya boleh nggak yang lain? Boleh banget, misalnya per 1000 contohnya. Kalau saya 1000 per 600 karena saya pengen sangat cepat sekali untuk mengambil datanya. Lalu saya juga pengen contoh mengambil tegangan, nilai ini adalah voltasenya sebetulnya. Voltase dari inputan kita. Nah, sedangkan ini adalah sensor value. Sensor value ini hanyalah nilai dari si analog pin yaitu A0. Yang berupa A0. Sehingga nanti kita bisa lihat berapa current-nya. Mungkin saya nanti tugas kalian adalah melakukan hal yang sama. Nanti build project ini, ya, build project ini buat nanti juga simulasikan. Kita sudah mendekati bagian akhir dari materi untuk minggu ini. Apakah source code-nya harus dari sini? Tidak juga. Bisa teman-teman bikin dari Arduino IDE. Ya, kalau misalnya nggak mau dibawa, nggak mau ribet. Atau Pak, saya kok hafalnya yang apa namanya, yang lama, yang saya ini nggak apa-apa. Yang penting bisa dijalankan. Kemudian tinggal kita running. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini contohnya. Ya, voltasenya kan ini cukup berbeda nih kan. Terus coba saya turunkan. Nah, ini 39 miliampere, di sini 28,5 miliampere. Oke. Lalu kita turunkan lagi. Ya kan? Nah, ini dia langsung nggak kelihatan. Nah, ini malah tetap di ini. Nah, yang nanti menjadi tugas teman-teman, coba diatur, diganti LED-nya. Ini ada yang saya 5, coba pakai 4. Terus ini kan miliampere, coba gantinya ke ampere sebagai contoh. Apakah sama atau berbeda? Ini kan contoh 0,0. Kita
Kita naikkan. Oh, ini 0,02 ampere, di sini 0,03. Kenapa kok berbeda? Coba cari alasan apa namanya, mengapanya. Nanti saya bantu untuk ininya. Nanti ini silakan clock frekuensinya semuanya di clock frekuensi 16 MHz. Nanti program filenya kalau pakai source code yang ada di sini tetap pakai yang ada di sini, debug yang ada di sini. Oke, semua unprogramming. Nah, bentuk itunya seperti ini. Kalau yang kiri ini jangan diperhatikan, ini hanya sekedar saya mencoba untuk membuat tegangannya dia lebih rendah. Yang paling penting teman-teman tolong perhatikan di sini dan di sini. Jadi pakai virtual terminal. Demikian. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Halo? Oke. Nah, kalau itu saya lanjutkan. Jadi rangkaian akuisisi datanya seperti ini, teman-teman. Ya. Ada ampere meter, masuk ke IP, ke pin IP-nya, habis itu keluar ke A0. Sini ya. Sehingga inilah rangkaiannya tolong diperhatikan. Sehingga tugasnya adalah ini sebetulnya tadi. Untuk minggu ini tugasnya adalah buatlah simulasi perangkat akuisisi sederhana menggunakan Arduino untuk mengukur arus DC. Rangkaiannya menggunakan sensor ACS712 tadi depannya. Terus programkan Arduino mengambil data arus dari LED menggunakan ACS712, tampilkan hasil akuisisi datanya. Terus ubah nilai resistornya tadi yang variabel resistornya untuk melihat perbedaan konsumsi arusnya. Kumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, file yang dikumpulkan harus ada bookmarknya. Nah, gimana caranya? Silakan teman-teman cari sendiri. Indikasi plagiat dari kalimat yang kalian buat, gambar, dan lain-lain akan langsung diberikan 0 bagi yang mencontek ataupun yang dicontek. Jadi saya mohon banget teman-teman bikin sendiri. Kalau silahkan untuk berdiskusi, silahkan untuk bertanya kepada yang lebih jago, tapi jangan pernah mengambil langsung. Tolong kalian punya laptop sendiri, kalian coba sendiri. Gak punya laptop Pak, laptopnya rusak, tolong pinjam ke teman-temannya. Gitu ya. Tolong ini. Nah, format laporannya seperti ini. Jadi nanti ada bookmarknya. Bookmark yang pertama, pembuatan rangkaian akuisisi data di Proteus. Tolong kalian bikin langkah-langkah membuat rangkaian akuisisi data di Proteus hingga seperti rangkaian simulasi yang telah dijelaskan tadi di depan yang sudah saya buat. Lalu program Arduino-nya tolong jelaskan setiap baris yang digunakan dalam sketch atau program Arduino yang dibuat. Terus bookmark yang ketiga yaitu simulasi di Proteus-nya. Bagaimana caranya menggabungkan kode program Arduino ke dalam Proteus agar bisa disimulasikan. Dan jelaskan bagaimana hasil simulasi di Proteus. Ya, hasilnya, oh kalau saya rubah, saya klik apa, maka apa yang berubah. Contohnya demikian. Ini jadi kayak tutorial. Ini harapannya kalian biar tetap ingat. Terakhir adalah analis data. Simpan data yang ditampilkan dalam virtual terminal. Buat grafik, habis itu coba interpretasi datanya. Coba bikin grafiknya di Excel, tolong kelengkapan gambar itu kayak misalnya legendanya, labelnya, judul grafiknya, menggunakan font yang berbeda, menggunakan ukuran tulisan yang proporsional itu, pokoknya saya lihat ini cakep, nilai maksimum deh. Ya. Terus jadi jangan malas-malas untuk mengubah, mengedit dari grafik line atau garis yang dibuat.
Sehingga terakhir adalah tolong interpretasi data yang dihasilkan. Hasilnya nanti kayak gimana sih? Oh, ternyata begini loh, Pak. Sampai sini bisa dipahami? Mungkin tadi contohnya yang bingung adalah yang virtual terminal, bagaimana cara mengekspornya. Ini tinggal di copy aja. Ya. Copy, kamu bisa pindahin ke Notepad, tinggal paste semuanya nanti keluar. Oke. Gitu. Kalau ini kan yang belum ada adalah karena saya butuh waktu. Mungkin saya tambahkan di sini program Arduino-nya. Di dalam program Arduino harus ada waktunya. Nah, waktunya seperti apa? Silahkan teman-teman bikin sendiri. Saya yakin teman-teman kan sudah belajar MCU, bisa pakai apapun. Saya tidak memaksa harus pakai ini atau harus pakai itu. Yang penting ada waktunya. Sehingga di kiri nanti ada waktunya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Ini bisa teman-teman lihat, mungkin saya kasih contoh. Ini 0,3 kan, padahal di sini 0,26. Mengapa bisa terjadi? Tolong teman-teman cari alasannya. Dipikir kira-kira kenapa ya? Ini 0,0, sedangkan ini 0. Oh, 0 ini saya mau ubah, Pak. Bisa nggak saya ubah? Bisa saja dengan cara di stop, diganti ke miliampere. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Baik, teman-teman. Demikian perkuliahan hari ini. Nanti tugas saya kasih di Classroom. Waktu pengerjaan sampai hari Jumat, saya tunggu hari Jumat jam 5 sore. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat Lebaran. Minggu depan untuk proyek mungkin coba ditanyakan kepada Pak Denny seperti apa. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.